Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai ya. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Nah, alhamdulillah ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama pada malam hari ini. Ya alhamdulillah kita masih diperkenankan ya untuk bisa kembali belajar dan diberikan ya kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya nikmat hidayah. Ya, sehingga kita bisa dengan mudah menjalankan segala aktivitas kita, terutama sebagai hamba Allah. Ya, dan pada malam hari ini kita kembali berkumpul ya di sebuah halaqah, di sebuah majelis ilmu yang mana tujuan kita adalah uh, untuk melanjutkan kembali pelajaran kita, ya. Pembelajaran kita tentang Al-Quran ya, dan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya insya Allah. Maka dari itu ya teman-teman, patutlah kita sadari dan patutlah kita berbahagia bahwasanya tidak semua ya dari teman-teman kita, saudari-saudari kita, dan bahkan keluarga kita sendiri itu bisa mendapatkan nikmat dan juga taufik dari Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Ya, maka dari itu teman-teman semuanya, ini adalah sebuah nikmat yang begitu besar yang harus kita syukuri bersama ya, dan salah satu cara kita bersyukur adalah dengan hadir dan bersungguh-sungguh dalam belajar ya insya Allah. Nah,
Sampai di mana materi kita? Afan Ustazah, saya kemarin nggak masuk, jadi nggak tahu. Yang lainnya? Mungkin Afan, langsung Ana juga dan Sabtu kemarin nggak masuk, jadi Sadoto, Sadado itu mungkin Ustazah. Yang akhir. Mungkin ya, saya juga. Kalau saya terakhir itu Sin Zat Short itu. Sin, Zai, dan Sod ya. Selesai Iya, di situ. iya, kalau saya itu berarti pekan kemarin yang itu yang Sadazo itu mungkin. Yang hadir kemarin nggak ada ini. Sama sekali? Malah diulang aja Ustazah. Direview aja Ustazah. Nah, iya. Hmm. Berarti nggak ada yang asik ya yang kemarin ini ya di sini. yang Bukti saya yang mungkin. terakhir waktu yang Zai yang kita, kalau minggu kemarin Ana nggak masuk Ustazah. Nggak masuk semua Ustazah. Nah, nah. Berarti terakhir Sin dan Zai ya. Iya. Naam Ustazah. Jadi kita masuknya di Sod sekarang ya. Sebentar. Bentar ya. Nah ini ya. Huruf Sod ya. Nah, kita langsung saja ya. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya huruf Sod ini makhrajnya di mana? Teman-teman? Kan ini sudah kita bahas ya. Ini punya makhraj yang sama dengan huruf Sod. Nah, di mana makhrajnya? Ini jangan sampai lupa ya karena sudah baru pekan kemarin ya. Gimana? Ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah. Nah, kemudian Lalu suara keluar melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah. nah makan sih. Ya, jadi makhrajnya itu di ujung lidah nempel di gigi seri bawah ya, dan suara keluar melalui celah-celah di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah ya. Nah, ini jelas ya untuk gambar ya dari makhraj ya hurufnya ya. Nah, ini. Jadi ini nempel di sini ya, ujung lidah. Kemudian suaranya keluar dari mana? Ya dari sini. Nah, ini adalah letak dari suaranya keluar. Jadi ketika kita berbicara mengenai makhraj ya, yang menjadi fokus kita adalah di mana letak dari suara kita ini keluar.
ya. Nah kemudian dari ketiga huruf yang kita pelajari kemarin, ya, ini kan ada dibagi menjadi dua. Jadi yang ini huruf zai dan sin ini adalah huruf-huruf yang dibaca tipis, ya. Dia baca tipis. Kenapa? Pangkal lidahnya tidak naik, ya. Pangkal lidahnya terhampar. Sedangkan huruf sod, ya, huruf sod ini termasuk huruf yang tebal, ya, huruf yang tebal. Kenapa? Karena pangkal lidahnya naik. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari huruf yang dibaca tebal itu adalah pangkal lidahnya naik ke langit-langit, ya. Nah, kita besarkan ini. Nah. Kemudian kita kemarin sudah Anda bahas ya mengenai huruf-huruf yang dibaca tebal, ya, huruf-huruf yang termasuk huruf-huruf tebal. Huruf-huruf tebal itu apa saja? Yang Antuna ingat huruf apa saja? Jadi huruf tebal itu biasanya kita kenal dengan sebutan, ya, dalam ilmu tajwid disebut dengan Istilah. istilah. Nah, kemudian selain, nah ini huruf istilah. Kemarin huruf istilah, ya, atau yang tebal, ini huruf apa aja? Ko. Ingat apa? Ko. Ho, Lam. Ghain. Naam. Lam, Ho. Ho, naam. Ho. Kemudian apa lagi? Bo. Qaf, ya. Qaf. Kemudian apa yang sudah kita pelajari? Yang sudah kita lewati huruf bod, ya. Bod. Kemudian apa lagi satu? Ro. Huruf Bo. ro, Ro. ya. Huruf ro ini bukan termasuk, ya, bukan termasuk huruf yang dibaca tebal, ya. Nah, hanya saja ketika fathah dan dhammah dia dibaca tebal. Jadi huruf bod, kemudian to, kemudian huruf sod, ya. Jadi ada 6 huruf. Sudah, ya. Sudah ada 6 huruf. Ya. Nah, dari ke-6 huruf, ya, dari 6 huruf yang pelajari ini, ya, ini, ya, 6. Ini ada 6 huruf. Ya. Jadi ada 6 huruf. Ini termasuk huruf istilah. Jadi huruf istilah itu ada 7, cuma satu belum kita pelajari. Ya, nanti besok setelah kita bahas masuk di huruf ya, ini baru kita masukkan, ya, ke dalam kelompok huruf istilah. Nah, dari ke-6 huruf istilah yang kita pelajari ini, jadi ada 3 huruf, ya. Ada 3 huruf ini dia cuma punya sifat istilah ini saja. Jadi huruf ghain, kha, dan qaf ini hanya punya sifat istilah. Sedangkan huruf sod, ya, huruf sod, huruf bod, huruf to ini punya sifat juga selain sifat istilah yang membuat, ya, ketiga huruf ini menjadi lebih tebal. Apa itu sifatnya? Ya, sifat itebaq, ya, sifat itebaq. Apa itu sifat itebaq? Sifat itebaq ini adalah mengumpul, ya, terkumpulnya suara di dalam mulut, ya, terkumpul suara di dalam mulut, sehingga huruf yang dikeluarkan ini menjadi lebih tebal, ya, jadi bulat, ya, sehingga jadi lebih tebal dibandingkan huruf-huruf yang hanya mempunyai sifat istilah saja, ya. Jadi
kalau mau ditingkatkan ya, mau eh, diurutkan dari tingkatan huruf yang tebal ya, maka huruf bod ya. Sebentar. Ya. Maka dari tingkatan paling tebal ini ya, huruf bod, huruf to ya, huruf to, huruf sod. Nah, ada lagi satu nanti hurufnya. Ini ya huruf lo, ya enggak apa-apa. Ya. Jadi 4 huruf ini adalah huruf yang paling tebal ya kalau dilihat dari ketebalan ya, ketebalan hurufnya. Kemudian yang kedua itu adalah huruf qaf ya, huruf kha dan huruf ghain. Nah, ini tebal. Jadi yang 4 huruf ini tebal sekali. Kenapa? Karena punya sifat isti'la dan juga itbaq. Sedangkan yang kedua ini ditebal saja karena apa? Karena mempunyai sifat isti'la saja. Sedangkan dia tidak punya sifat itbaq. Dan kemudian yang ketiga, yaitu adalah huruf-huruf selain dari ketujuh huruf ini. Ini masuk di tingkatan yang ini, yang ketiga. Ya, ini tipis, ya, tipis. Bacaan huruf-huruf yang tipis. Jadi sisanya huruf hijaiyah selain dari ketujuh huruf ini itu masuknya di tingkatan ketiga. Ya, termasuk huruf zai, huruf sin itu masuk di tingkatan yang ketiga. Ya, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Teman-teman, suaranya jelas ya? Jelas bertahap Ustazah. Kenapa? Yes, suaranya jelas Ustazah. Nah, nah, ya jadi huruf sod ini sudah kita pelajari berapa? Satu, dua ya, dua sifat. Jadi yang sudah kita ketahui dua sifat. Ya, ada sifat apa tadi? Istiala. Naik ini ya, naik pangkal lidah. Kemudian sifat yang kedua itu adalah itbaq. Itbaq ini terkumpulnya suara di dalam mulut, ya, terkumpul suara di dalam mulut. Bagaimana cara mengumpulkan suara di dalam mulut, ya, sehingga hurufnya jadi lebih tebal? Ya, gini. Nah, ini permisalannya adalah lidah, ya, adalah lidah kita. Ini kan, ini lidah kita. Nah, dia punya sifat istiala. Sifat istiala itu naik pangkal lidahnya. Berarti bagian belakang lidah ini dinaikkan. Nah, ini belakangnya, pangkal lidahnya. Nah, ini belakangnya, ini naik. Naik kemana? Ke langit-langit. Kemudian punya sifat itbaq. Sifat itbaq ini berarti cara mengumpulkan ya. Cara mengumpulkan suara itu di dalam mulut bagaimana? Dinaikkan permukaan lidah kita ini. Jadi ini naik ya. Selain istilah, selain pangkal lidahnya naik, permukaan lidah kita juga naik. Ya, ini kerasa ya, ketika kita menaikkan pangkal lidah kerasa. Kemudian tengah lidah kita, ini tengah lidah, ini turun. Ya, jadi hanya tengah lidah kita yang turun. Ya, ketika pengucapan huruf-huruf yang punya sifat itbaq. Jadi semua lidah kita naik ya permukaannya kecuali tengah lidah kita. Ya, ini yang turun tengah lidah. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah punya dua sifat untuk huruf sod ya. Ya, kemudian punya sifat itbaq. Nah, kemarin kita belajar juga sifat aliran nafas ya. Nafas dari setiap huruf hijaiyah. Nah, nafas. So. Kira-kira yang Antuna rasakan ketika pengucapan huruf sod ini ngalir enggak nafasnya atau tertahan? Coba dirasakan. So, ngalir apa enggak?
Mengalir Ustazah. Oke. Nah, betul ya. Jadi untuk aliran nafasnya ini huruf sod mengalir ya. Jadi ada aliran nafas ya. Kemudian dari aliran suara. Dari aliran suara bagaimana? So. Apakah dia mengalir atau dia tertahan aliran suaranya? Tertahan. Coba didengar lagi. So. Mengalir. Jadi ngalir ya. Nah, untuk suara ya, aliran suara dari huruf so ini ngalir ya. Nah, ini yang kita rasakan ya, ada alirannya ya. Ketika mau mengucapkan hurufnya ini ada alirannya dulu. Ini namanya aliran suaranya ya. So ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? So. Nah, ini ketika berharokat ini sudah tampak ya aliran suaranya. So, si, su. Ya, apalagi ketika sukun ya, maka akan lebih tampak lagi aliran suaranya. Als ya, seperti itu. Nah, kemudian ya ketika pengucapan makhraj ya dari huruf shad ini kita sudah harus perhatikan huruf shad ini makhrajnya dulu kita tepatkan di mana ya. Ujung lidah kita diletakkan di bagian bawah gigi seri. Kemudian suara kita itu keluar dari mana? Nah, ini ditepatkan dulu makhrajnya. Jadi sama seperti huruf sin kemarin ya, sin. Nah, hanya saja yang membedakan ini. Ya, ada sifat isti'al juga itbaq. Maka dia ini lebih tebal hurufnya dibanding sin tadi ya. So ya, seperti itu. So. Nah, ketika pengucapan huruf shad ini sudah terpenuhi ya semua sifat dari huruf shad, dari isti'lanya terpenuhi, itbaqanya terpenuhi, kemudian aliran nafasnya terpenuhi, aliran suaranya juga terpenuhi. Yaitu ketika berharokat. Ketika disukun pun keempat komponen ini ya, ini harus tetap terpenuhi juga. Jadi jangan ketika berharokat sudah tebal, kemudian ketika sukun ini malah tipis. Jadi as, is, us, jadi biasa seperti sin. Jadi tetap harus ada sifat tebalnya ini tadi ya, isti'ala dan juga itbaqnya ya. Als, wah ini naik, pangkal lidahnya naik. Als, is, us, ya seperti itu. Nah, kemudian untuk huruf yang hanya mempunyai sifat isti'la ini ketika kasroh ya, ketika kasroh ini tidak begitu tebal ya, tidak setebal dari huruf yang mempunyai sifat itbaq juga. Jadi ketika huruf itbaq ini kasroh maka hurufnya tetap tebal. Ya, jadi bunyinya seperti yang kita ketahui bersama, seperti ada huruf waw di tengahnya, tapi bukan kita tambahi huruf waw ya. Hanya saja karena dia tebal ya, kedengarannya seperti itu ya. Nah, misalnya juga huruf shad ini ketika kasrah jadi bunyinya sli ya. Jadi bukan swi. Nah, ini beda ya, bunyinya swi dengan sli ya. Ini tebal, sli ya, seperti itu. Nah, ya. Sekarang coba kita praktekkan ke pola ya seperti biasa. So, sli, su. As, is, us, so, sli, su. As, so, isli, us, su. So, si, su, ya. Kemudian coba dipraktekkan di Quran surah Quraisy ya, di Quran surah Quraisy ayat yang kedua ya. Ila fihim, yang itu ya. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Ya, yang itu.
Naam, ya. Nah, kita mulai dari yang pertama dari Ufti Nur Khairiyah. Afan, sebentar. Ini yang lain belum dikasih nomor, tolong di nomori dulu ya. Tolong di nomori dulu, Ana izin sebentar. Yang belum punya nomor dikasih nomor dulu ya. Ana izin dulu.
Silakan Ukti Nur Khairiyah dibaca, dipraktek ya. Silakan. So, itu. Apa? So, Diulangi. so, itu. Alirkan. Dialirkan suaranya Ukti Nur Khairiyah. So, gitu ya. So, su. So, itu. Us is us. So, itu. Panjang ya. So, su. So, itu. Konsisten panjangnya ya. So, su. So, itu. So, isi, usu. So, Tebalkan lagi. Aso, isli, usu. Tetap tebal ya. kasrahnya juga tetap tebal, Ustazah. Iya. Aso, isi, usu. So, sisi, susu. Ayat 2, Ustazah. Al-Quraish. Quraisy ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Rihlatasyita. Ini rihlata ini pakai H yang kecil ya. Kalau ilafihim ini benar H besar ya, H besar. Tapi rihlatasyita ini pakai H yang kecil yang di tengah tenggorokan ya. Ilafihim rihlatasyita was-shaif. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kalau susah. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik Ukti Nur Khairiyah. Lanjut Ukti Tini, silahkan. Nama ayat jelek. Apa nama ayat jelek? Bismillahirrahmanirrahim. So, si, su. Aso, isi, usu. So, si, su. Jangan di bibir ya, jangan dimonyongkan bibirnya. Jangan so, sui, su. Ini apa namanya? Dengar ya kalau dia dari bibir. Jadi dari lidah belakang. Bibir kita ini enggak gerak ya, enggak gerak. Ya, ketika pengucapan huruf-huruf so ini tidak gerak ya. Jadi tidak dimonyongkan. So ya, biasa. So. Jadi yang gerak ini lidah bagian belakang. Dia didaikan ya. Coba. Ya. So, soi, su. So, si, su. Jangan di bibir. So, jadi nggak gerak bibirnya ya. So, soi, su. So, si, su. Nanti latihan ya. Latihan untuk tidak gerak ya bibirnya. Ya, biar dia nggak di bibir. Ya. Kalau kita bilangnya so ini jadi SO ya. Jadi SO, bukan huruf
sod ya. So ini tebal ya, tebal ya dari lidah. So. Diulang Ustaz. Silakan. Su. Nanti latihan ya untuk menaikkan pangkal lidah. Jadi kunci dari huruf sod ini ya atau huruf yang punya sifat isti'la tadi ini adalah di huruf qaf ya. Jadi perbaiki huruf qa ya. Kalau sudah benar huruf qaf insya Allah bisa. Jadi dilatihnya di huruf qa. Qiqu, so. Jadi yang naik itu pangkal lidahnya di makhrajnya huruf qaf ya. Pangkal lidah makhrajnya huruf qaf ini yang naik ketika huruf-huruf yang tebal tadi, yang isti'la tadi ya. Paham? Dia Ustaz. Silakan. Langsung nomor 3 ya Ustaz. Coba diulang dari awal lagi. So, si, su. Nah, nanti latihan ya. Tahu lanjut. Yang kedua dialirkan alf. Jadi tetap tebal ya. Alf. Is. Us. So, si, su. Aso. Isi. Usu. So, si, susu. Jadi latihan nanti Umi Tinik ya. Umi Tinik untuk latihannya ini di naikkan nanti pangkal lidahnya. Ini kemarin ada buat video ya untuk huruf-huruf yang dibaca tebal ini yang punya sifat isti'la dan juga itebak. Ini ada pernah Ana buat ya videonya. Nanti insya Allah coba Ana kirimkan di grup ya. Nanti ingatkan Ana ya. Nah, lanjut di Quran coba diulangi. A'udzu ya, jadi bukan a'uju tapi a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fihim rihlatasyita'i wassoif. Alirkan ha-nya lagi ya. Ha tipis. Rihlatasyita gitu. Fihim rihlatasyita'i wassoif. Nah. Barakallahu fiik Ukhti Tini. Saya harus ada. Nah, lanjut Ukhti Oktarina silakan. Nah, Ustazah. Bismillah. So, si, su. Lagi. So, dinaikkan juga permukaan lidahnya ya, biar lebih tebal lagi. So, si, su. Naik lagi. Coba naik lagi permukaan lidah. Ini pangkalnya udah, tinggal permukaan lidahnya juga dinaikkan. So. Jadi kerasa ya. Semua lidah kita itu naik kecuali tengah ya. So, si, su. Nah, ini lumayan. Lanjut. Jadi pertahankan seperti tadi ya. Alf, begitu juga ketika disukun. Alf, us. Nah. So, si, su,
Asu, isi, usu, Hmm? soso, sisi, susu. Mm-mm. Nah, Ukti Oktarina ini sudah bagus ya. Untuk huruf sodenya sudah naik, tinggal disempurnakan lagi dengan sifat itebaknya. Jadi sifat itebaknya ini belum terlalu ini ya, belum terlalu nampak ya. Jadi masih masih kurang ini, masih Kurang lembut. kurang kurang bulat suaranya. Nah, jadi sedikit aja lagi ya. Ini sudah bisa sempurna ya pengucapannya. Nah, tapi lah bahasa ya sudah bagus juga. Ya, tinggal dilatih-latih aja ya waktu Oktarina ya. Nah, Nah, Ustazah. silakan baca Surat surah Al-Quraisy. Quraisy. Bukan Al-Quraisy ya, tapi Quraisy ya. Nggak pakai alif. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. rojib over. Untuk jim ini Jim. jangan miring ya. Jadi sempurnakan harokat kasrahnya. Rojim, rojim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. nah, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ukti Oktarina, ya tinggal dilatih-latih nanti ya, dinaikkan lagi untuk sifat itebaknya ini, Nah, Ustazah. disempurnakan lagi untuk huruf sodnya. Nah, Barakallahu Fik, Ukti Oktarina. Barakallah Ustazah. Syukron. Nah, selanjutnya Ukti Lilis, silakan. Oh, Ukti Lilis ada? Ada Ukti Lilis, silakan. Ada Ukti Lilis? Nah, kalau tidak ada, Ukti Saura silakan. Iya, sudah. Sa, si, su, aus, Tebal. if, Huruf sod. Ukti Saura. Huruf so ya. So, soi, su, tebal ya. so, sui, su, aus, is. Nah, jangan di bibir. Ukti Saura, jangan dimonyongkan bibirnya ya. Jadi bukan so, sui, su, bukan gitu. Tapi dia dari lidah ya, dari lidah belakang. Coba Ukti Saura, huruf qaf-nya dulu. Qiqu, qiqu. Coba. Kayak Ini bagus ya. Huruf qafnya udah di belakangnya. Jadi yang naik ya, pangkal lidah yang dinaikkan ketika mengucapkan huruf sod tadi ini adalah makhrajnya huruf qaf ya. Jadi coba dilatih ya di huruf qa. Qa, qa, so, qa, so. Jadi naik pangkal lidahnya
di makhrajnya huruf qaf tadi ya ketika Iya. mengucapkan sod tadi ini. Jadi jangan di bibir. Jangan di bibir ya. Jangan svo tapi se dari pangkal lidahnya tadi naik. Coba lagi Ukhti Saura. So, si, su, Masih di aus, bibir. Masih di bibir Ukhti Saura. Pangkal lidahnya. Coba a, ko, so, a, a, so. so, Nah, naik. Pangkal lidahnya naik ya. Jangan si, diturunkan ketika su. ko tadi ko pindah ko jadi pangkal lidahnya tetap ditahan seperti itu di langit-langit ya naik di langit-langit ko so ko so coba Ko, so, ko, so, nah gitu coba so so, si, soi si, su, soi lagi soi si, su su, nah di pola kedua as aus, is, us, dikumpul ya. Harus tebal, tetap tebal ya, jangan tipis. Astagfirullah, sebentar, sebentar ya. Nah, lanjut Ukti Saura. Sodinya tadi tetap tebal ya ketika sukun. Als, ils, us, ya tetap tebal. aus, is, us, Nah, so, si, su, mhm. aso, isil, usu, Jangan ada seperti ain di belakang ya. Aso, bukan gitu ya. Tapi aso, ya tetap terbuka pita suaranya. Aso, isri, usu. aso, isi, usu, Nah, soso, lanjut. sisi, susu, Mm-mm. Nah, jadi dilatih-latih terus nanti ya, Ukti Saura ya. Untuk huruf sodenya ini ditebalkan lagi, ya, ditebalkan, dibulatkan. Suaranya dikumpul lagi ya. Jadi selain pangkal lidahnya tadi ini naik permukaan lidah. Jadi semua lidah ini naik ya, kecuali tengah lidah dan makhrajnya tadi di mana? Di ujung lidah nempel di gigi seri bawah. Ya, itu ke bawah. Ya. Seperti itu. Nah, dilanjut Ukti Saura. Bismillahirrahmanirrahim. Alirkan huruf sin dialirkan lagi sin dan ha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Jangan naik. Apa? Jangan Irrahim. turun. Jangan rohim. Jadi rohim. Gitu ya. Coba ulang. Bismillahi. Gitu. Nah, Mufti Saura. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ila bihim rihlatasyita'i was-shaif. Nah, tipiskan lagi.
Hanya ya, yang tengah tenggorokan. Rihla, rihla, gitu ya. Rihlata syita, rihlata syita. Ila fihim rihlati. Rihlata, jangan rihla, bukan ha ya, tapi ha. Rihla. Rihla. Nah, gitu. Coba. Rihlata syita'i was-sayf. Mhm. Ayo, ayo, Ukhti Saura. Ila fihim rihlata syita'i was-sayf. Nah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Nanti latihan terus ya, Ukhti Saura ya, untuk huruf sod. Dan huruf-huruf yang dialirkan, ini coba dialirkan. Kita kemarin sudah belajar sin. Nah, ini harus ngalir ya. Bismillahi. Sin ini tajam juga ya, suaranya tajam. Bis, gitu ya, seperti itu. Jadi diingat-ingat ya, huruf-huruf yang sudah kita pelajari itu coba diingat, kemudian di murojaah, kemudian dilatih terus ya, Ukhti Saura. Nanti. Sama ya, semua teman-teman juga gitu. Jadi semua huruf-hurufnya ini dilatih terus ya di rumah, dilatih ya ketika baca Quran ini coba dipakai ya. Karena kalau kita tidak mencoba untuk memperbaiki, nanti bacaan kita ya segitu terus, nggak ada perubahan, nggak ada perbaikan ya. Jadi diusahakan setiap selesai belajar seperti ini, ketika baca Quran itu dikoreksi ya, dikoreksi sendiri bacaannya. Apakah sudah tepat ya pengucapan huruf kita ini sudah sesuai makhrajnya, sudah tepat dan sesuai ya sifat-sifatnya juga ini sudah terpenuhi atau belum ya. Seperti itu. Ya, ini melatih telinga kita juga untuk mendengarkan apakah hurufnya itu sudah sesuai ya, sudah tepat dengan makhrajnya atau belum ya. Nah, kita cukupkan ya sampai di sini untuk hari ini. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kita masuk di huruf makhraj huruf berikutnya ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan ya untuk pertemuan malam ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan membaca doa Alhamdulillah. majelis Alhamdulillahirabbil subhanaka. alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukron wabarakatuh. jazakillah khair Ustazah. Jazakallahu khair Ustazah. Amin wa iyyak wa barakallahu fikum jami'an.